Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan pelajari mengenai model bisnis disruptif. Kita akan bahas apa itu disrupsi bisnis, teori disrupsi model bisnis, dan variabel dalam disrupsi model bisnis. Saya Teduh Dirgahayu, pada program studi informatika program Magister, Universitas Islam Indonesia. Disrupsi bisnis terjadi ketika industri yang ada menghadapi penantang, yang menawarkan nilai yang jauh lebih besar kepada pelanggan, dengan cara yang tidak dapat disaingi oleh perusahaan-perusahaan yang telah ada atau petahana secara langsung. Dalam beberapa kasus, disrupsi dapat menyebabkan kehancuran total industri yang ada. Misalnya, maraknya fotografi digital menyebabkan turunnya industri fotografi film. Dalam kasus lain, disrupsi dapat menyebabkan perusahaan petahana dipaksa untuk mengadaptasi model bisnis mereka untuk bertahan hidup. Misalnya, keberadaan toko online telah memaksa toko tradisional untuk menggunakan e-commerce. Hal ini dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain, penantang menawarkan produk atau layanan baru yang jauh lebih baik daripada yang tersedia saat ini. Atau, penantang menawarkan produk atau layanan yang sama, tetapi dengan harga yang jauh lebih rendah. Atau, penantang memiliki model bisnis yang lebih efisien, sehingga biaya operasi lebih rendah. Atau dapat juga, penantang mampu menjangkau pasar baru yang belum dapat ditembus oleh perusahaan petahana. Disrupsi bisnis dapat menjadi tantangan besar bagi perusahaan petahana, tetapi juga menjadi peluang bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar dan mengusik status quo. Contoh sebagai berikut, Netflix, yang mendisrupsi industri televisi tradisional. Amazon, yang mendisrupsi industri retail tradisional. Uber, yang mendisrupsi industri taksi tradisional. Dan Airbnb, yang mendisrupsi industri perhotelan tradisional. Ada dua sisi model bisnis, yakni, proposisi nilai, atau value proposition, dan jejaring nilai, atau value network. Proposisi nilai adalah apa yang ditawarkan bisnis kepada pelanggannya. Sedangkan jejaring nilai adalah bagaimana bisnis menghantarkan nilai tersebut kepada pelanggannya. Untuk mendisrupsi bisnis petahana, penantang harus memiliki diferensiasi atau pembedaan yang signifikan di setiap sisi model bisnis, baik pada proposisi nilai maupun jejaring nilai. Diferensiasi proposisi nilai secara dramatis mampu menggantikan nilai yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan petahana. Sedangkan, diferensiasi jejaring nilai menciptakan penghalang untuk ditiru oleh perusahaan-perusahaan petahana. Elemen generatif proposisi nilai adalah elemen yang menciptakan nilai atau manfaat bagi pelanggan. Elemen ini dapat bersifat kuantitatif, misal, harga dan kinerja layanan, atau kualitatif, misal, desain pengalaman pengguna dan kenyamanan. Elemen generatif yang biasa digunakan, antara lain, harga, kinerja, fitur, desain, pengalaman pengguna, personalisasi, kenyamanan, keandalan, dan keamanan. Elemen generatif proposisi nilai yang paling penting bagi pelanggan akan berbeda-beda tergantung pada produk atau layanan yang ditawarkan. Misal, untuk maskapai penerbangan bertarif murah, harga merupakan elemen proposisi nilai yang paling penting. Sementara untuk sebuah hotel mewah, pengalaman pelanggan merupakan elemen proposisi nilai yang paling penting. Bisnis perlu mengidentifikasi elemen generatif proposisi nilai yang paling penting bagi target pelanggan mereka. Kemudian berfokus pada penghantaran elemen generatif proposisi nilai tersebut dengan cara yang melebihi harapan pelanggan. Dengan demikian, bisnis dapat menciptakan proposisi nilai yang dapat menarik pelanggan baru serta mempertahankan pelanggan lama. Contoh, Uber mendisrupsi industri taksi tradisional dengan menawarkan layanan transportasi online yang lebih nyaman dan terjangkau daripada taksi. Elemen generatif proposisi nilai Uber meliputi kenyamanan. Transportasi Uber diperoleh hanya dengan beberapa ketukan di ponsel. Keterjangkauan. Harga transportasi Uber seringkali lebih murah daripada taksi. Ketersediaan. Uber tersedia di banyak kota di seluruh dunia. Jejaring nilai menyatakan saling ketergantungan sumber daya di dalam atau antar organisasi dan bagaimana sumber daya tersebut dipertukarkan dan digunakan. Sumber daya tersebut bisa berupa objek, pengetahuan atau uang. Elemen jejaring nilai dapat berupa pelanggan, kanal, mitra, produk atau jasa pelengkap, merek,
model pendapatan dan struktur biaya, keterampilan dan proses, aset kekayaan intelektual, dan aset data. Jejaring nilai pada industri kesehatan meliputi rumah sakit, klinik, dokter, perawat, dan perusahaan farmasi. Jejaring nilai dapat digunakan untuk memahami bagaimana nilai diciptakan dan dihantarkan dalam suatu industri. Jejaring nilai juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang untuk inovasi dan perbaikan. Sebagai contoh, Apple dikenal dengan proses pengembangan produknya yang inovatif. Perusahaan ini memiliki tim desainer dan insinyur kelas dunia yang terus bekerja untuk menciptakan produk baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Amazon dikenal dengan proses distribusinya yang efisien. Perusahaan memiliki jaringan gudang dan jasa pengiriman yang luas yang memungkinkannya mengirimkan produk ke pelanggan dengan cepat dan mudah. Ada 3 variabel penting dalam disrupsi model bisnis, yaitu: pertama, lintasan pelanggan atau customer trajectory. Kedua, lingkup disrupsi atau disruptive scope. Dan ketiga, banyak petahana atau multiple incumbent. Berikut ini penjelasan masing-masing variabel tersebut. Variabel pertama, lintasan pelanggan, merujuk pada cara pelanggan mengadopsi produk atau layanan baru. Siapa pelanggan awal bagi perusahaan penantang? Apakah mereka adalah pelanggan dari perusahaan petahana? Terdapat 2 jenis lintasan pelanggan, yakni outside in dan inside out. Pada outside in, penantang menjual produk atau layanan kepada pelanggan di luar pasar petahana. Seiring waktu, pelanggan petahana berpindah menjadi pelanggan penantang. Pada inside out, penantang memulai dengan menjual produk atau layanan ke subsegmen pasar petahana. Subsegmen awal ini biasanya kecil tetapi bersemangat untuk mencoba hal baru. Seiring berjalannya waktu, subsegmen ini tumbuh dan mengambil semakin banyak pelanggan petahana. Banyak kasus disrupsi bisnis saat ini menggunakan lintasan dari inside out. Berikut ini contoh lintasan pelanggan inside out. iPhone pertama kali dijual kepada subsegmen pelanggan di pasar ponsel, yang waktu itu dikuasai oleh Nokia. Nokia dapat mengatakan bahwa Apple mencuri subsegmen kecil yang menguntungkan. Tetapi Nokia memilih untuk mempertahankan mayoritas pelanggan yang tidak mau membayar lebih mahal untuk sebuah smartphone. Namun seiring waktu, basis pelanggan iPhone meluas keluar untuk menarik lebih banyak pelanggan ponsel Nokia. Variabel kedua, lingkup disrupsi, merujuk pada ukuran pasar yang terdisrupsi. Ada asumsi salah bahwa ketika terjadi disrupsi bisnis, seluruh produk atau layanan petahana akan digantikan oleh penantang. Pada banyak kasus disrupsi bisnis, lingkupnya tidak 100%. Bahkan setelah terjadi disrupsi, produk atau model bisnis petahana tetap bertahan. Porsi pasar petahana berkurang, tetapi masih merupakan pemain penting di industri. Berikut ini contoh lingkup disrupsi yang tidak 100%. Pengembangan format e-book dan perangkat Kindle memberi konsumen pilihan baru untuk membaca. Ancaman terhadap penjual buku sudah jelas. Beberapa tahun pertama setelah peluncurannya, Kindle menikmati pertumbuhan pasar. Tetapi, setelah pertumbuhan yang cepat, penjualannya mendatar sekitar 30% dari penjualan buku. Meski pasar berkurang, buku cetak tidak hilang begitu saja. Variabel ketiga, banyak petahana, mengacu pada berapa banyak industri petahana yang terdampak disrupsi. Tidak sekedar perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama, tetapi perusahaan pada industri yang berbeda. Hal ini dapat mempersulit bisnis petahana untuk mempertahankan posisi dominannya. Hal ini sekaligus juga mempermudah penantang untuk memasuki pasar dan mengganggu status quo. Berikut ini contoh disrupsi dengan banyak petahana. Layanan inti WhatsApp adalah mengirim pesan secara gratis melalui koneksi internet. Layanan ini tidak dikenai biaya per pesan oleh penyedia layanan ponsel. Industri petahana yang jelas terdisrupsi adalah telekomunikasi. Semakin banyak pengguna WhatsApp juga mengancam industri media sosial. Jika pengguna menghabiskan lebih banyak waktu di WhatsApp, lebih sedikit waktu yang digunakan di media sosial. Daripada bersaing, Facebook akhirnya mengakuisisi WhatsApp. Demikian tadi penjelasan mengenai model bisnis disruptif. Terima kasih. Saya Teduh Dirgahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.